Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam anak-anak semua. Sore Ibu. Sore menjelang malam, Ibu. Oke, anak-anak, Ibu lanjutkan. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu untuk dimudahkan dalam menerima materi pada hari ini. Sebelum itu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Nanti untuk yang namanya dipanggil, bisa konfirmasi kehadiran dengan menyebutkan kata hadir. Mbak Elsa, Hadir, Ibu. Mbak Inas, Mbak Inas. Hadir, Ibu. Oke, Mbak Nazala. Oke, hadir semua ya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Apa udah lemes? Ayo, mana suaranya? Udah lemes, Sudah Ibu. lemas Bu. Oke, Ibu biar capek. biar pada semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Nah, jadi untuk ice breakingnya di sini adalah estafet nama hewan. Jadi nanti Ibu akan menampilkan gambar hewan, kemudian nanti Ibu akan menyebutkan salah satu dari kalian, dan kalian harus menyebutkan hewan selanjutnya dari huruf terakhir hewan yang ditampilkan secara bergantian. Ya, nanti Ibu akan panggil secara acak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Ya Ibu. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ada gambar kucing. Kucing belakangnya G. Nanti peserta didik yang Ibu panggil namanya nanti harus menyebutkan hewan yang berawalan dari huruf G. Misal gajah. Nanti Ibu akan panggilkan peserta didik selanjutnya. Nanti harus menyebutkan hewan selanjutnya. Seperti itu, paham ya? Oke, Ibu mulai. Paham Bu. Eh, Mbak Nazala, Ikan, Ibu. Mbak Nadia. Itu anak. Setelah Mbak Nazala kan ikan. N. Oh, ikan. Kirain ini kan sapi. Kan Oh, selanjutnya dari ikan. Mbak N Nazala. berarti naga. Oke, Mbak Risma. Tadi apa Bu, Mbak Nadia? Naga. Berarti ayam. 3, 2. Ayam. Oke, kita next ya. Selanjutnya ada kuda. Mbak Elsa, Anjing, Ibu. Mbak Hewan Inas, anjing. Mbak Inas. Gajah. Oke, Mbak Dela, Harimau. Tadi Mbak Inas apa Bu? gajah. Harimau. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Siap, Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira siapa yang hari ini sudah berkaca di cermin? Sepertinya sebagian besar dari kita hari ini sudah berkaca di cermin ya. Iya Sudah. Ibu. Ini sedang Sudah, berkata, Ibu. Ibu. Oke, nah pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya mengapa bisa ada bayangan kita di depan cermin? Nah, jadi kita akan mengetahui hal tersebut. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan pemantulan cahaya pada cermin datar. Untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu untuk mengidentifikasi hukum pemantulan cahaya melalui pengamatan gambar atau video pembelajaran dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis sifat bayangan pada cermin datar melalui diskusi kelompok dengan benar. Peserta didik mampu mengamati fenomena pemantulan cahaya serta mengolah hasil pengamatan melalui media pembelajaran daring berupa gambar atau video secara sistematis. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi daring dengan jelas dan runtut. Dan yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong atau kolaborasi, komunikasi, dan menghargai pendapat selama kegiatan diskusi kelompok dalam pembelajaran daring dengan baik. Jadi, walaupun pembelajaran hari ini kita lakukan secara daring, Ibu harap kalian semua bisa menerima materi ini dengan baik dan tetap ada kolaborasi dan komunikasi dengan teman-teman kelompok kalian. Nah, jadi sebelum masuk ke materinya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompoknya akan terbagi menjadi satu kelompok akan berisikan mahasiswa, tiga siswa, mohon maaf. Oke, akan Ibu spin ya. Tim 1 ada Mbak Nazala, kemudian ada Mbak Elsa, dan ada Mbak Risma. Untuk tim 2 ada Mbak Nadia, Mbak Dela, dan Mbak Inas.
Jadi untuk hari ini kita akan membahas Ibu materi ulangi, ada Bu. gimana Mbak Nadia? Kelompoknya ulangi. Untuk Kelompoknya tim ulangi. untuk tim satu ada Mbak Nazala, Mbak Elsa, dan Mbak Risma. Untuk tim 2 ada Mbak Nadia, Mbak Dela, dan Mbak Inas. Oke, paham ya? Oke, untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan pengertian pemantulan cahaya, hukum pemantulan cahaya, sifat bayangan pada cermin datar, serta penerapan cermin datar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fase pertama, orientasi. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan suatu permasalahan atau suatu narasi ilustrasi yang mungkin biasanya juga kalian sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dibacakan mungkin Mbak Nadia? Sebentar, Ibu, sebentar. Oke, Diskusikan bersama dengan kelompok dengan di bawah ini. Pada suatu pagi, Rani sedang bersiap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, ia berdiri di depan cermin untuk menentukan gerakan berlanjutnya. Saat melihat ke cermin, Rani memperhatikan bahwa bayangannya tampak sama besar dengan dirinya yang bergerak mengikuti setiap gerakan yang ia lakukan. Ketika ia mengangkat tangan kanan, bayangan di cermin juga terlihat mengangkat tangan. Rani kemudian mengamati bayangannya dengan lebih seksama dan tertarik untuk memahami bagaimana cahaya berinteraksi dengan cermin datar sehingga menghasilkan bayangan dengan karakteristik tertentu. oke, terima kasih Mbak Nadia. Good job. Nah, sebelum memasuki kegiatan selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan materi awal sebagai pembekalan kalian nanti ketika pengumpulan data. Jadi Ibu akan menjelaskan apa sih itu pemantulan cahaya. Jadi pemantulan cahaya itu merupakan peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan suatu benda. Dalam pemantulan cahaya, nanti cahaya yang menuju permukaan benda itu disebut sebagai sinar datang. Sedangkan cahaya yang kembali dipantulkan kembali itu disebut dengan sinar pantul. Nah, peristiwa ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari saat kita bercermin, atau mungkin ketika kalian pergi ke danau atau ke pantai, itu nanti kalian melihat bayangan kalian di permukaan air. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ayo, mana nih suaranya? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu, Pernah, pasti Ibu. sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis pemantulan cahaya itu terbagi menjadi dua. Ada pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur ini terjadi pada permukaan yang rata dan licin sehingga nanti sinar pantulnya akan sejajar dan menghasilkan bayangan yang jelas. Nah, ini bisa dilihat ya, anak-anak di sini nih ada ilustrasinya dari pemantulan teratur. Dia pantulannya itu sejajar. Contohnya itu pada cermin datar, kemudian juga ada pada permukaan air. Untuk yang kedua ada pemantulan baur. Jadi kalau pemantulan baur itu dia pada permukaan yang kasar. Sinar pantulnya nanti akan menyebar ke berbagai arah dan bayangannya menjadi tidak jelas. Contohnya itu pada tembok, kayu, kertas ataupun pada aspal. Nah, ini bisa dilihat nih sinar pantulnya pada yang pemantulan baur. Ini kan dia tidak teratur ya, dia ke segala arah, tidak jelas. Jadi nanti bayangan yang dihasilkan juga tidak jelas. Kemudian hukum pemantulan cahaya. Apa sih itu hukum pemantulan cahaya? Jadi hukum pemantulan cahaya itu merupakan aturan yang menjelaskan bahwa besar sudut datang sama dengan sudut pantul, serta sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu terletak pada satu bidang datar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam hukum pemantulan cahaya itu terdapat beberapa istilah. Tadi kita sudah mendengar ada sinar datang dan sinar pantul. Kalau sinar datang itu adalah sinar cahaya yang menuju ke permukaan benda, sedangkan kalau sinar pantulnya itu adalah sinar cahaya yang dipantulkan kembali oleh permukaan tersebut. Kemudian ada garis normal nih, bisa dilihat ada gambar ya. Garis normal itu adalah garis hayal yang tegak lurus terhadap benda pada titik pantul. Nah, dia berada di tengah-tengah antara sinar datang dan sinar pantul. Kemudian ada sudut-sudut datang. Nah, sudut datang di sini itu merupakan sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal. Ini dilambangkan dengan huruf I. Ya, ada pada antara sinar datang dengan garis normal. Kemudian juga ada pantul. Nah, sinar pantul ini nih yang dilambangkan dengan huruf R. Nih, ada di antara garis normal dengan sudut pantul seperti itu. Selanjutnya, pada hukum pemantulan cahaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum satu pemantulan cahaya, di mana hukum ini menjelaskan bahwa sinar datang, garis normal, kemudian juga dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang dalam satu bidang datar yang sama. Kemudian pada hukum dua pemantulan cahaya itu menyatakan bahwa besar sudut datang itu sama dengan besar sudut yang dipantulkan. Misal sudut datangnya itu 30 derajat, maka nanti sudut pantulnya juga 30 derajat. Sama seperti itu. Karena adanya pemantulan cahaya inilah, nanti kita bisa melihat bayangan kita yang ada di cermin. Jadi karena adanya pemantulan cahaya, kemudian nanti masuk ke dalam mata dari sinar pantulnya, nanti akan diproses di otak, sehingga nanti kita dapat melihat bayangan kita di cermin. Paham ya? Ayo, paham atau Paham, Ibu. tidak? Oke. Nah, selanjutnya merumuskan masalah. Jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian melalui link ya, nanti bisa kalian buka. Ibu juga akan kirimkan di sebentar ya.
Oke, sudah Ibu kirimkan ya di eh, komentar dan ada juga di grup, bisa kalian akses. Sudah dibuka? Oke, jadi nanti Sudah, kalian Ibu. bersama. Oke, baik. Nanti Ya, Ibu. kalian bersama dengan tim yang sudah tadi Ibu bagi, kalian mengamati kembali fenomena awal. Kemudian nanti kalian merumuskan dua pertanyaan yang ingin kalian ketahui terkait dengan proses pemantulan cahaya pada cermin datar, serta sifat-sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar tersebut. Selanjutnya, nanti kalian juga harus membuat hipotesis. Ya, hipotesis itu jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kalian buat tadi. Nanti satu kelompok akan mempresentasikan rumusan masalah serta hipotesisnya. Oke, 2 menit ya. Baik, Ibu. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Atau belum? Sudah, Ibu. Oke, Ibu minta kelompok 2. Ada Mbak Nadia, Mbak Dela, dan Mbak Inas. Bisa menyampaikan rumusan masalah dan hipotesisnya. Silakan. Baik, Bu, untuk rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hubungan antara sudut datang dan sudut pantul pada pemantulan cahaya di cermin datar. Kemudian, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana karakteristik bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Oke, selanjutnya untuk hipotesisnya bisa dibacakan. Untuk hipotesisnya, jika cahaya dipantul berdasarkan rumusan yang dibuat, untuk hipotesisnya adalah jika cahaya dipantulkan oleh cermin datar, maka besar sudut datang akan sama dengan besar sudut pantul. Kemudian yang kedua itu adalah jika suatu benda diletakkan di depan cermin datar, maka bayangan yang dihasilkan akan bersifat maya, tegak, memiliki ukuran yang sama dengan benda, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ya, anak-anak tadi karena ada kendala, jadi Ibu lanjutkan lagi. Tadi Mbak Inas sudah menyampaikan terkait dengan rumusan masalahnya dan hipotesisnya ya. Bisa berikan apresiasi berupa acungan jempol kepada Mbak Inas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di sini kalian akan mengumpulkan data. Nah, di sini bisa kalian amati ya video pembelajaran ini. Jadi nanti ini digunakan untuk kalian mengisi tabel pengamatan ini, kemudian juga ini ya. Nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, bisa dengan secara daring ya, bisa di WhatsApp, bisa kalian komunikasikan. Ya, bisa ditonton ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Damayanti dengan SPM 2012-0367. Di sini saya akan melakukan percobaan membuktikan bayangan pantulan pada cermin datar. Bahan yang diperlukan ada kertas, ada busur, dan benda yang akan dipantulkan, laser, dan juga cermin. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa sinar yang datang tegak lurus dengan pantulannya. Kita bisa lihat kan arahnya tegak lurus dengan pantulannya. Sinar datangnya tegak lurus. Kedua, kita akan membuktikan bahwa sudut sinar yang datang sama dengan sudut yang dipantulkan. Misalnya saya akan menunjukkan ke sudut 30, maka pantulan sinarnya sama di sudut 30. Yang kedua, misal di 60 derajat, maka pantulannya sama dengan 60, seperti ini. Yang ketiga, saya akan membuktikan sifat dari bayangan cermin datar. Ini bendanya, kita bisa lihat sifatnya itu sama besar, maya, tegak, dan jarak antara bayangan dan juga benda sebenarnya itu sama, seperti ini. Sehingga dari praktikum ini bisa disimpulkan bahwa sifat cermin datar yaitu maya, tegak, sama besar, dan jaraknya sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Jadi dari video praktikum pemantulan cahaya pada cermin datar ini, nanti kalian akan mengisi, maaf. Nah, jadi kan akan mengisi tabel hubungan sinar pantul dan sinar datang, kemudian kalian juga akan mengisi tabel sifat bayangan. Nah, kalian diskusikan, nanti akan Ibu sebutkan kelompoknya untuk menjawab. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, apakah sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Bu. Oke, di sini Ibu akan meminta eh, di tim 1 ada Mbak Nazala. Mungkin untuk yang nomor 1, jika sinar datangnya 30 derajat, maka sinar pantulnya berapa kira-kira? 30 derajat juga, Ibu. Oke, coba ya kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, benar. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada Mbak Elsa.
Jika sinar datangnya 60 derajat, maka sinar pantulnya berapa, Mbak? Sama juga 60 Ibu, soalnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke, coba kita lihat ya. Oke, good job. Benar ya. Selanjutnya ada Mbak Risma. Halo, ada Mbak Risma? Ada Ibu. Oke, jika semisal sinar pantulnya itu 45 derajat, kira-kira sinar datangnya berapa nih? Ayo, kira-kira berapa jika sinar pantulnya 45? Hmm, Ayo, 45 berapa? Ibu. Oke, coba kita lihat ya. Oke, benar sekali. Selanjutnya, untuk sifat bayangan. Mungkin Mbak Dela, untuk jaraknya Mbak, gimana jawaban yang benarnya? Apakah sama seperti jarak benda ke cermin atau berbeda dengan jarak benda ke cermin? Ayo, kira-kira bagaimana Mbak Dela? Sebentar, Ibu. Oke, Untuk jaraknya sama seperti jarak benda ke cermin. oke, coba kita lihat ya apa jawabannya benar. Oke, benar ya jawabannya. Selanjutnya, untuk ukuran bayangan, bagaimana Mbak Dela? Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama nih ukuran bayangannya? Ukuran bayangannya sama. Oke, coba kita lihat. Jawabannya benar. Oke, boleh acungkan jempolnya ke Mbak Dela. Oke. Selanjutnya, Mbak Inas mungkin bisa dijawab nih, posisi bayangan dan jenis bayangannya itu seperti apa? Halo, ada Mbak Inas? Tadi posisi apa Bu? Posisi bayangannya ya? Ya, posisi bayangannya apakah terbalik atau tegak nih? Tegak Ibu. Coba ya kita Benar, lihat. tegak. Oke, benar. Selanjutnya, untuk jenis bayangannya. Jenis bayangannya Mbak Inas, apakah maya atau nyata nih? Untuk jenis bayangannya itu maya Ibu. Coba kita cek apakah benar. Oke, benar ya jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Inas. Terima kasih Mbak Inas dan Mbak Dela. Kemudian juga ada Mbak Risma, Mbak Elsa, dan Mbak Nazala. Selanjutnya di sini untuk fase 5 menguji hipotesis. Jadi Ibu meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan nih kira-kira apakah hasil hipotesis tadi yang sudah dibuat dengan jawaban saat ini setelah kalian mengumpulkan data apakah sama atau tidak. Nah ya bisa didiskusikan terlebih dahulu nanti akan Ibu tunjuk nih kelompok siapa yang untuk presentasi. Waktunya 2 menit ya dimulai dari sekarang. Oke, sudah ya? Sudah atau belum? Sudah Halo? Ibu. Oke, kelompok mana nih yang mau presentasi? Ayo, kelompok 1 atau kelompok 2? Saya Ibu. Oke, Mbak Nazala Nomor dari satu kelompok Bu. 1. Bisa dibacakan untuk uji hipotesisnya bagaimana? Izin bertanya Ibu, ini salah satu atau semuanya ya? Langsung semuanya saja, Mbak. Oke, nomor satu. Jadi, pada percobaan pemantauan cahaya, bagaimana hubungan antara sudut datang dengan sudut pantul? Nah, berdasarkan data yang diperoleh, besar sudut datang itu selalu sama dengan besar sudut pantul. Hal ini ditunjukkan oleh pasangan sudut 30 derajat, 45, dan 60 derajat yang memiliki nilai yang sama antara sudut datang dan sudut pantul. Pemantauan cahaya pada cermin datar sesuai dengan hukum pemantauan cahaya, yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana karakteristik bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kami, bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu memiliki karakteristik berupa jarak bayangan yang sama dengan jarak benda ke cermin, ukuran bayangan yang sama dengan ukuran benda, dan serta posisi bayangan tegak dan bersifat maya. Kemudian yang ketiga, apakah data tersebut ini mendukung hipotesis yang telah dirumuskan? Nah, jadi data tersebut itu sangat mendukung dengan hipotesis yang telah dirumuskan, karena hal ini dibuktikan dengan sudut datangnya selalu sama dengan sudut pantul, serta sifat bayangan yang sesuai dengan hipotesis, yaitu bayangan bersifat maya, tegak, dan ukurannya sama dengan benda, serta jaraknya sama dengan jarak benda ke cermin. Begitu, Ibu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Mbak Nazala. Oke, setelah tadi Ibu menjelaskan materi awal, kemudian kalian juga telah melakukan pengumpulan data dari video pembelajaran. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut nih? Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Oke, boleh. Mbak Risma boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, tadi kan di awal sudah dijelaskan ya, Bu, bahwa terdapat dua hukum pemantulan cahaya ya, Bu. Betul Nah, sekali. pada cermin datar, apakah yang berlaku hanya
salah satu hukum pemantulan cahaya atau keduanya. Nah, jika keduanya berlaku, bagaimana penerapannya pada cermin datar, Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih ya, Mbak Risma atas pertanyaannya. Jadi, apakah cermin datar itu termasuk hukum pemantulan cahaya yang mana? Jadi, untuk cermin datar itu dia mengadopsi keduanya, hukum satu pemantulan cahaya dan hukum dua pemantulan cahaya. Jadi, tadi ketika kita melakukan pengamatan dari video pembelajaran, itu kita bisa tahu nih, bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu berada pada garis yang sejajar. Kemudian, untuk hukum dua pemantulan cahaya juga kita tadi telah peroleh ya dari tabel yang pertama terkait dengan hubungan sinar pantul dan sinar datang, itu menyatakan bahwa besarnya sinar datang dengan sinar pantul itu adalah sama. Jadi karena hal itulah kita bisa melihat bayangan kita sendiri di cermin. Jadi untuk jawabannya, cermin datar ini termasuk ke dalam dua hukum pemantulan cahaya. Seperti itu, apakah menjawab Mbak Risma? Baik, Ibu sudah menjawab. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan kembali materinya. Jadi cermin datar itu ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi itu merupakan cermin yang memiliki permukaan yang rata dan licin sehingga dia dapat memantulkan cahaya secara teratur sesuai dengan hukum pemantulan cahaya tadi. Selanjutnya, nah, untuk sifat bayangannya tadi ada maya. Apa sih itu maya? Jadi maya itu bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar, kemudian tegak. Jadi posisinya bayangan tidak terbalik atas dan bawah. Sama kan dengan ketika kita bercermin itu kan tidak terbalik kan posisi tubuhnya. Kemudian juga sifatnya sama besar. Ukuran bayangan itu sama besar dengan ukuran bendanya. Ketika kita berkaca juga nanti sama kan besar antara bayangan dengan kita, tidak mengecil atau tidak membesar. Kemudian juga jarak bayangan itu sama dengan jarak benda ke cermin. Posisi bayangan itu ada di belakang cermin sama jauhnya dengan benda di depan cermin. Untuk penerapan cermin datar dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin sering banget kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada cermin di kamar mandi, kemudian juga ada di cermin rias, kemudian juga ada di cermin dalam mobil. Nah, setelah ini Ibu meminta kalian untuk membuat kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Yang telah kalian lihat dari video pembelajaran ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, untuk tim 2 mungkin bisa disampaikan kesimpulannya bagaimana? Perwakilan mungkin Mbak Ines atau Mbak Dela. Saya Ibu. Oke, boleh. Silahkan. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu pemantulan cahaya pada cermin datar menunjukkan bahwa sudut bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Selain itu, bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat maya memiliki ukuran yang sama dengan benda, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Hal tersebut menunjukkan bahwa cermin datar merupakan bayangan dengan karakteristik yang tetap sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Itu kesimpulannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ines, perwakilan dari kelompok 2. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau tahu nih, mereview pemahaman kalian dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin bisa dilihat, ayo teman-teman, anak-anak semua dilihat di layar. Ada 3 pertanyaan ya, terkait dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ibu mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, peristiwa pemantulan cahaya pada cermin. Ayo, apa jawabannya? Siapa yang tadi tuh? Saya, Saya, Ibu. saya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang mana itu pilihannya? Yang B. Coba kita cek ya. Oke, jawaban benar. Selanjutnya, bayangan pada cermin datar memiliki sifat apa nih? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apakah A, B, C, atau D? Saya, Ibu. Ayo, apa Mbak Elsa jawabannya? Maya, tegak, dan sama besar. D. D ya, coba kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, benar. Mungkin gantian ya yang lain ya. Soal terakhir, contoh penerapan cermin datar dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa gantian? Apakah A, B, C, atau D? Saya, Ibu. Coba kita lihat ya. Oke, jawabannya benar. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu simpulkan bahwa untuk pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan benda yang mengikuti hukum pemantulan cahaya. Pada cermin datar, pemantulan ini menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, sama besar, dan mengalami pembalikan kiri dan kanan, serta banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, Ibu ingin kalian untuk mengisikan refleksi pembelajaran terkait dengan tingkat pemahaman dan kesan pembelajaran kalian pada hari ini. Bisa kalian tuliskan pada link yang sudah Ibu bagikan di kolom komentar ya.
Ya, bisa diisi ya. Baik, Ibu. Oke, Ibu tunggu ya, nanti jawabannya akan terlihat pada layar. Jadi yang atas itu menjawab pemahaman kalian, yang bawah menjawab kesannya seperti apa. Ada 2 kolom ya di situ ya, bisa kalian isi. Apakah sudah menjawab? Ya, teman-teman, apakah sudah menjawab? Anak-anak semua? Sebentar Ibu sedang diisi. Diklik ya, nanti langsung masuk dan langsung ada 2 kolomnya. Oke, ada yang sudah mengisi, sangat paham, sangat seru. Ayo, yang lainnya bisa diisi ya, Ibu tunggu. Saya nggak bisa, Bu. Gimana ini? Ayo, yang lainnya mungkin bisa diisi ya, atas bawah. Yang atas itu tingkat pemahaman kalian, yang bawahnya itu untuk kesan kalian, untuk pembelajaran yang dilakukan pada hari ini seperti apa. Ada di kolom komentar ya, untuk linknya sudah Ibu share. Oke, mungkin jika ada kendala, nanti bisa diisi setelah pembelajaran ini ya. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi yang perlu kalian isi sebagai tugas di rumah. Ya, ada soal evaluasi. Jadi di sini ada 10 soal pilihan ganda melalui Google Form. Untuk batas pengisiannya itu 3 hari setelah pertemuan hari ini. Ya, bisa dilihat ini ada 10 soal ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Ibu harap ilmu yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini dapat menjadi manfaat untuk kalian semua. Dan untuk minggu depan, kita akan mempelajari materi terkait dengan pemantulan pada cermin cembung dan cermin cekung. Oke, mungkin Ibu cukupkan. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama semuanya.